pendekatan-pendekatan tadi yang ibu lakukan ke mereka, salah satunya sudah bisa membaca dan menulis. Tetap hebat sekali. Selamat pagi Ibu. Pagi-pagi sudah mengelamun. Ada apa saja ini? Ya Ibu, saya ini mengalami kesulitan karena dari 5 siswa saya, salah satunya sampai sekarang ini memasuk semester 2 belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis Ibu. Oh gitu ya Bu. Itu yang membuat saya kepikiran sampai saat ini. Coba Ibu ceritakan bagaimana karakter anak tersebut Ibu. Ya begini Bu, siswa itu dia sangat sulit untuk menulis dan membaca sampai sekarang. Kalau untuk mengenal hurufnya Ibu, dari depan, dari A sampai Z-nya sudah bisa, tetapi kalau kita sebut secara acaknya tidak bisa. Itu. Terus selain mungkin itu juga apa yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? yang saya lakukan selama ini, selama 1 semester dan ini memasuk semester 2, saya selalu berusaha, selalu memberikan support, itu melatih dia, mendidik dia, selalu membimbing dia supaya dia bisa menulis dan membaca. Tetapi saya selalu memberikan itu dengan menggunakan media-media seperti poster huruf, kartu huruf, tetapi sampai saat ini juga Ibu dia belum bisa. Wah, mantap sekali usahanya Ibu. Selain itu mungkin ada usaha lagi yang Ibu lakukan? Ya, selain itu juga Ibu, saya selalu berusaha untuk melatih dia menggunakan alat peraga ya. Mungkin menggunakan poster dia belum bisa, ya itu menggunakan alat peraga yang mampu motivasi dia supaya dia itu semangat, selalu berjuang dalam mengenal huruf atau dalam membaca dan menulis. Bagus sekali Ibu tadi sudah bilang menggunakan media, alat peraga yang konkret supaya membuat dia semangat. Mungkin ada lagi Ibu selain usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan tadi? Usaha-usaha yang saya lakukan ya itu dengan berbagai jenis pendekatan, baik secara pribadi, pendekatan di sekolah maupun di rumah dengan orang tuanya juga. Saya selalu berusaha supaya selalu menyampaikan kepada orang tua, selalu selama di rumah diharapkan orang tua untuk memberi bimbingan terhadap anak ini. Nah, ketika memberikan bimbingan, orang tua harus bisa belajar karakter anak ini harus seperti apa supaya dia termotivasi untuk belajar. Wah, bagus sekali. Ibu sudah berusaha banyak tentang anak ini tadi. Bagaimana reaksi dari anak ini dan juga orang tuanya Ibu? Ya, reaksinya itu Ibu biasa-biasa saja. Nah, buktinya sampai sekarang juga dia belum ada perubahan sama sekali. Oh gitu ya. Mungkin karena pendekatan ini biasa-biasa saja, mungkin ada hal baru lagi yang Ibu lakukan terhadap anak ini. Ya, hal baru yang saya lakukan yaitu saya tidak memaksa anaknya, tetapi saya selalu memberikan support supaya dia terus berusaha semampu dia untuk terus berusaha belajarnya itu dalam hal melatih tulis dan latih membaca. Nah, saya sebagai wali kelas di sini tidak pernah pantang menyerah untuk terus berusaha sampai dia bisa tahu, bisa mengenal huruf, bisa tulis dan bisa membaca. Oh baik Ibu. Mungkin masih ada lagi selain hal-hal tadi. Ya, selain itu juga mungkin Ibu ini karena faktor-faktor nih.
Kan di sini ada dua faktor dalam kesulitan belajar. Nah, faktor biologis dan faktor psikologis. Kalau faktor psikologis itu Ibu, itu cacat mental. Karena dengan cacat mental ini itu sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Salah satu anak didik saya ini mungkin Ibu termasuk ke faktor psikologis cacat mental. Karena faktor cacat mental itu baik yang berasal dari keturunan maupun yang berasal dari luar. Mungkin dengan Ibu tahu tentang dia seperti itu, apa hal yang membuat dia bisa bertahan belajar di SD ini, Ibu, khususnya di kelas Ibu? Ya, yang membuat dia tetap termotivasi untuk datang sekolah. Nah, saya belajar selama ini mendidiknya itu tidak menggunakan tidak pakai kekerasan, tetapi saya selalu memberikan senyuman supaya anak itu memberikan motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan dia untuk tetap semangat datang ke sekolah. Walaupun sampai di sekolah dia hanya mendengar, tetapi saya terus berusaha supaya dia itu selalu aktif dalam selalu rajin datang sekolah. Yang saya salut di sini, Bu, walaupun dia itu tidak bisa membaca dan menulis, ketika kita bertanya secara langsung, dia selalu menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita sampaikan. Itu yang membuat saya termotivasi untuk selalu memberikan dia penguatan. Wah, hebat ya. Mungkin hal-hal itu kan yang bisa mendorong anak ini ke arah yang lebih baik. Ada hal baru lagi mungkin yang Ibu temukan sehingga siswa ini terus bangkit untuk belajar. Ya, hal baru yaitu selalu saya memberikan pujian atas setiap keberhasilan dan selalu mendorong anaknya untuk terus belajar dan belajar. Mungkin dengan pergaulan di lingkungan sekolah ini dia bisa belajar untuk mengenal huruf. Saya selama di kelas ini, Bu, selalu bertanya atau selalu mendekatkan kepada siswa yang sudah mampu. Ya, kalau kalian ada waktu luang di luar, supaya ajak teman kalian ini untuk latih belajar, yaitu untuk mengenal huruf, latih belajar membaca, supaya dia juga bisa belajar menulis dan membaca seperti kalian. Jangan jangan membuat dia malas untuk belajar, karena dengan motivasi dorongan dari teman-teman itu membuat dia semangat untuk terus datang ke sekolah. Begitu ya. Berarti di sini ada kerjasama atau kolaborasi antara temannya juga. Karena dari temannya juga Ibu, dia selalu semangat, selalu antusias untuk belajar. Seluruh apa yang Ibu sampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat buat terlebih khusus buat anak didik Ibu tadi. Mungkin masih ada lagi? Iya, kalau salah satunya itu Ibu, kan ada dua di sini siswa saya. Kalau satunya sudah bisa untuk membacanya, sudah bisa, terus menulisnya sudah bisa. Yang saya harapkan dari sini untuk kedua anak itu, Bu, tetapi untuk salah satunya belum bisa sama sekali. Untuk salah satunya siswanya itu, Ibu, diharapkan supaya dia terus bermotivasi, terus belajar dimanapun dia berada. Dan saya sebagai wali kelas salut, karena sampai sudah di semester 2 ini dia sudah lancar membacanya, menulisnya juga. Itu yang membuat, karena di kelas 2 itu ada 2 siswa, Ibu. Dia ada 2 siswa. Di semester 1 kemarin saya belajar karakter anak ini seperti apa. Oh, ternyata salah satu dari 2 siswa ini karakternya itu tidak boleh pakai kekerasan, yaitu dengan cara mengajak, memberi motivasi supaya dia terus berusaha, terus rajin belajar dan membaca. Itu karena di siswa kelas 2 berarti siswanya Ibu ini pas masuk pertama kelas 2 ada 2 orang yang ada memang 2 orang belum bisa membaca dan menulis. Ya, tapi dengan
pendekatan-pendekatan tadi yang ibu lakukan ke mereka, salah satunya sudah bisa membaca dan menulis. dan bisa menulis. Tetap hebat sekali. Tetapi tinggal satu orang hanya satu orang sejak yang sampai sekarang saya terus berusaha bersabar untuk membimbing dia supaya dia bisa membaca lancar seperti teman-teman yang lain. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, kalian juga jangan lupa memberikan motivasi terhadap anak yang belum belajar membaca ini. Baik sekali, luar biasa sekali yang apa yang sudah ibu lakukan ini. Semoga anak ini bisa terdorong dan dia terus belajar sehingga apa yang diharapkan dari ibu dan juga teman-teman dan dia sendiri bisa tercapai, ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Ya Ibu, sama-sama. Selamat pagi Ibu.